Akhirnya guys, terjadilah suatu hal yang sangat-sangat menurut saya miris. Mereka melakukan hubungan di musola tersebut. Pohon itu mereka melakukan lagi guys. Nah, pas Bunga lagi melakukan dengan si masnya ini, Satpam datang. Tapi si Satpam bukannya negur, malah takut mundur. Gitu loh. Si Satpam melihat gitu kan. Jadi dia cuma melihat Bunga bersetubuh itu mau batang pohon guys. Dia tanya nih sama orang sebelahnya, "Mas, si Roni udah datang?" Dia bilang gitu kan. "Gak ada." "Udah berapa lama gak ada?" "Dari kemarin-kemarin saya gak ngeliat Roni." Makin bingung kan, dari kemarin-kemarin. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman semua di rumah di mana aja. Gimana kabar kalian? Ayo, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan bahagia-bahagia aja ya, pokoknya sehat-sehat aja. Oke, hari ini aku pengen kasih kisah kepada kalian. Kisah nyata tentunya. Ada sahabat dari Feni Rama yang mengirimkan kisahnya kepada saya. Cuman untuk nama gitu ya, lokasi ya seperti biasa minta dirahasiakan. Tujuan si pengirim ini katanya siapa tahu bisa menjadi pengalaman buat sahabat-sahabat di rumah gitu. Jadi yang baiknya diambil, yang gak baiknya dibuang gitu kan ya. Begitulah kehidupan, kadang-kadang kita bisa belajar dari kehidupan orang lain, saling sharing gitu ya, saling sharing kisah cerita gitu. Nah, sebelum saya melanjutkan kisah-kisah selanjutnya, jangan lupa untuk video-video dari Feni Rama ditonton, terus jangan lupa di like, subscribe, comment, and share, biar saya di sini terus semangat memberikan video-video kisah yang nyata untuk kalian semua yang ada di rumah. Oke, langsung aja. Kisah ini berasal dari suatu daerah di Sumatera. Oke, tapi mohon maaf untuk detailnya si pengirim cerita tidak mau diceritakan gitu lah, maksudnya agak di-keep aja. Di Sumatera ya. Kejadiannya ini waktu dia usia sekarang yang ngirim cerita ini udah menikah. Usianya sekarang ini udah 40 gitu kan. Nah, kejadian yang terjadi sama dia itu masih usia ya 20-an lah gitu, di bawah usia 26 tahun, masih 23, 22, masih sekitar gitu. Nah, yang mengirim cerita ini adalah seorang perempuan ya. Kita panggil aja seperti biasa pada umumnya, panggil aja dia Bunga. Ya, karena biar saya juga gampang inget juga nih gitu kan. Bunga ini saat itu usianya itu ya sekitar 23, 24 ya, antara dua-dua itu aja gitu kan. Nah, dia punya kekasih pada saat itu. Kekasihnya itu usia 25. Jadi ceritanya bedanya gak jauh nih. Bedanya kecil-kecilan aja. Lebih nah, mereka ini ibarat kata ini bekerja di suatu apa sih, kayak bukan konveksi ya, apa namanya, pabrik ya. Bekerja di suatu pabrik dan kerjanya bareng gitu. Mereka bertemu memang di pabrik tersebut, si dua-duanya nih pegawai. Cuman ya karena mereka pacarannya tuh ngumpet-ngumpet gitu kan, karena memang ada peraturan kalau yang pacaran satu
kantor itu nggak boleh. Jadi ibarat kata mereka kalau bahasa gaulnya sekarang tuh backstreet lah ya gitu. Nah, sepanjang mereka ada hubungan sih aman-aman aja karena memang kan mereka kalau di kantor nggak pernah menunjukkan ada hubungan spesial. Paling mereka tuh kalau ngobrol yang agak lama gitu, mereka di jam luar kantor atau di rumah. Ya pokoknya selain di kantor lah intinya seperti itu gitu. Nah, mereka ini berdua ini pacaran ya cukup lama lah ya, cukup lama sekitar 7 bulanan gitu. 7 bulanan backstreet tuh, 7 bulan backstreet di kantornya nggak cerita kepada siapa-siapa, ke temennya juga nggak cerita gitu. Nah, si laki-laki ini orang pendatang gitu loh. Jadi kalau yang bunganya ini memang orang Sumatera, jadi si laki-lakinya ini pendatang gitu ya. Jadi bukan orang Sumatera asli, si bunganya orang Sumatera asli. Nah, singkat cerita gitu kan ya, mereka memadu kasih lah seperti itu kan. Yang dimana si cowok juga udah berkunjung ke rumah si bunga, udah ketemu dengan ibunya bunga. Nah kebetulan bunga itu nggak punya ayah, udah meninggal ayahnya. Nah si cowok ini masih komplit orang tuanya tapi tinggalnya di Jakarta. Dan bunga pun sudah dikenali nih sama orang tuanya di Jakarta gitu kan. Pernah suatu acara gitu ya, di mana di kantornya itu libur. Dan mereka juga akhirnya memutuskan untuk, wah ini hari momentum yang baik nih untuk mengenalkan bunga kepada keluarganya. Begitupun juga si bunga mengenalkan cowoknya ini kepada keluarganya gitu kan. Nah berangkatlah bunga nih menuju ke kota Jakarta. Sampai di Jakarta bertemulah dengan keluarga laki-laki, dikenalin ibu bapaknya. Nah si laki-laki ini orang tuanya masih komplit, ibu, bapak, adik, dikenalin lah semua bahwa dikenalkannya itu dengan sebagai ini pacar gitu kan. Udah singkat cerita mereka kenalan dengan keluarga inti gitu kan. Pulang mereka kembali lagi ke Sumatera. Sesampai di Sumatera gantian nih bunga yang mengenalkan si cowoknya ini kepada keluarganya, kepada ibunya, kepada kakaknya gitu. Karena bunga itu anak bungsu gitu dari 3 bersaudara. Nah bapaknya sendiri tuh udah meninggal udah lama, dari bunga kecil lah ibaratnya tuh, dari bunga sekolah SMP gitu. Jadi sepanjang itulah bunga itu tinggal hanya sama ibunya dan sama kakak-kakaknya aja. Ada signal nih, signal lampu hijau nih dari dua belah pihak keluarga. Si keluarga dari pihak laki gak masalah, dari keluarga perempuan juga gak masalah. Jadi intinya nih problema mereka nih cuman berada di kantor aja gitu loh. Jadi dimana di kantor tersebut ya karena terbentuk peraturan sebenarnya sih bahwa gak boleh ada hubungan antara pasangan pacaran gitu, gak boleh ada hubungan gitu. Jadi sebatas itu aja, kalau di luar mah ya terserah gitu kan. Nah berhasil lah mereka sampai 7 bulan, sampai setahun mereka berhasil memendam semua perasaannya di dalam kantor lah, intinya seperti itu. Teman-temannya di kantornya pun juga nggak ada yang tahu guys, nggak ada yang tahu. Dia benar-benar secret banget, nggak ada yang tahu. Pokoknya intinya hanya saya dan kamu aja yang tahu di kantor tersebut. Nah suatu malam gitu kan mereka berdua pergi gitu kan ya ke tempat wisata lah, pulang dari kantor gitu kan. Mereka berdua pergi gitu, terus si cowoknya juga bilang bahwa saya ingin hubungannya itu lanjut gitu kan. Bercerita nih kepada bunga nih, ceritanya nih guys, nih si cowok ngomong kalau kita hubungannya pengen si cowok ini bilang bahwa hubungan kita nggak sampai di sini aja, tapi dia berharap akan berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Wah, namanya perempuan kan digituin gitu kan. Wah, alhamdulillah nih cowok baik gitu kan, ada niat etika baik dan mau niat bertanggung jawab lah, inti seperti itu. Minimal punya visi misi ke depan. Si bunga malah makin apa ya, makin respect lah, makin demen lah ibarat kata seperti itu, makin suka lah gitu. Si bunga pun menyambut, dia bilang, oh ya saya juga berharap seperti itu karena kan juga sama-sama udah dewasa nih, kata si bunga. Kita mau ngapain lagi mas? Bunga kan manggilnya mas ya. Saya juga berharap ada
ada akhirnya dari hubungan saya sama kamu. Terus gimana kalau misalnya orang kantor tahu, ya harus ada yang ngalah untuk keluar dari kantor tersebut. Terserah gimana, kata gitu. Si Bunga menawarkan, apa saya aja yang keluar dari kantor, dia bilang gitu. Kamu tetap kerja di situ, dia bilang gitu kan. Oh ya nggak masalah kalau kayak begitu. Terus kamu nanti mereka berencana lah intinya. Kamu nanti di rumah aja intinya, atau kamu usaha apa. Kebetulan si Bunga ini kan emang punya keahlian gitu ya, keahliannya bisa, ya bisalah dia masak atau bagaimana, mungkin dia bisa bikin warung kecil atau bagaimana. Si cowoknya udah ngomong sampai situ tuh, udah sampai sejauh itu, nanti saya modalin kamu, dibilang gitu kan ya. Pokoknya udah mempunyai cita-cita lah, dibilang gitu. Kamu di rumah aja kita buka buka warung makan atau bagaimana gitu kan ya. Tetap 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 mencari nafkah intinya si Bunga, tapi di rumah aja. Atau kalau si cowoknya baik, atau kalau kamu mau kerja di perusahaan lain juga nggak masalah, dibilang gitu. Nah terus gimana mas, saya yang ke Jakarta, loh kan kita kan tetap, saya memutuskan saya kerja di sini, berarti saya yang harus ke Sumatera, dibilang gitu. Wah Bunga makin seneng dong. Oh ya udah nih, Bunga makin istilahnya trust lah kepada cowok ini gitu kan. Nah, berjalannya waktu, ya mereka menjalankan hubungannya seperti biasa. Kalau pagi sampai sore di pabrik mereka kerja. Nah, kebetulan posisinya si cowok ini lebih bagus daripada si Bunga gitu kan. Jadi ibarat kata emang lebih baik Bunga yang keluar gitu, karena cowoknya posisinya bagus gitu. Nah, suatu 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 hari si Bunga ini kan memang satu kantor. Kebetulan kalau pulang ini biasanya mereka itu janjian di mana gitu, baru pulang bareng gitu kan. Nah suatu ketika si cowoknya ini nih nggak bisa karena dipanggil sama atasannya. Jadi Bunga kalau mau nunggu di kantor juga nggak mungkin kan. Masa ya mau nunggu di kantor, dibilang gitu kan. Terketahuan sama atasannya atau rekan-rekan kerja lainnya. Akhirnya kata cowoknya, ya udah ini kan mau hujan nih, mau hujan deras. Rumah Bunga tuh agak jauh dari pabrik tersebut. Akhirnya kata cowoknya, kamu tunggu aja di kos-kosan saya gitu kan. Nah, si kos-kosan si cowoknya ini nih, si masnya ini nih nggak jauh dari pabrik tersebut gitu kan. Terus nih kuncinya dikasih sama si masnya. Bisa kan pulang sendiri, kan kebetulan deket mungkin gitu. Terus ya udah nggak apa-apa mas, dibilang gitu kan ya. Bareng sama siapa? Janganlah, jangan bareng siapa-siapa, nanti pada yang tahu. Nggak apa-apa, ini kan jalan kaki juga bisa. Memang deket banget posisinya gitu kan. Terus ya ibarat kata tuh jalan kaki orang sana tuh deket, tapi kalau bagi kita jauh sih. Gitu, cuman ya gimana ya? Daripada ketahuan kan pikiran Bunga gitu kan. Jadi Bunga memutuskan ya udah deh jalan kaki gitu. Nah, terus udah mereka Bunga pulang duluan gitu. Nah, tiba-tiba pas Bunga pulang gitu, ada ojek gitu kan. Wah, ada ojek nih, dibilang gitu kan. Terus Bunga lihat kanan kiri, oh aman nih, teman-temannya udah nggak ada. Nah, akhirnya Bunga naik ojek nih, bukan jalan kaki. Naik ojek, sampailah di kosan pacarnya itu, dia buka segala macam di situ, dia istirahat gitu kan. Nah, akhirnya tertidur Bunga di situ, sampai Isya lah, sampai Isya. Kok cowoknya belum pulang-pulang gitu kan ya. Coba dihubungin sama Bunga, dibales. Sebentar nih masih ada pekerjaan, dia bilang gitu. Oh ya kamu makan aja, kata cowoknya. Di situ ada nasi goreng yang enak, ya standar lah. Tawaran-tawaran seperti itu. Terus, oh iya, dia bilang tuh. Akhirnya saya duluan ya. Udah, kamu mau pesenin apa? Samain aja. Yaudah nasi goreng ya. Iya, gitu kan udah. Makanlah Bunga duluan kan. Nah akhirnya pulang dah. Nah gak lama kemudian tuh, bener aja pas nasi goreng itu jadi, si cowok pulang, disitulah dia segala macem. Dan di sini memang guys, Bunga sama cowoknya ini memang hubungannya udah jauh gitu kan, masih ibaratnya tuh ya gak disensor sedikit ya, udah jauh lah, udah kayak suami istri aja gitu kan. Ya udah memang udah sepakat seperti itu antara si Bunga sama cowoknya, seperti itu gitu kan. Si Bunga juga ya karena ngerasa nyaman, karena ya ini bakalan jadi suaminya, jadi dia nggak ada keraguan gitu kan. Nah terus udah gitu disitulah Bunga makan minum segala macem. Terus si cowoknya nawarin, kamu mau nggak nginep di sini, dibilang gitu kan. Jangan deh, dibilang gitu, nanti kakak saya nyari, dibilang ibu nyari karena saya belum bilang.
oh ya udah gitu kan, ya udah nih mau dianterin jam berapa, dia bilang gitu. Kebetulan saat itu tuh sudah jam 9 malam gitu kan. Sebentar lagi aja mas, jam setengah 10 anterin saya pulang. Saya udah bilang sama kakak mau ke rumah temen, dia bilang gitu kan. Terus bilangnya cuman mau pergi ke rumah teman, nggak nginep gitu. Oh ya udah. Terus sama saya nggak bilangnya, dibilang gitu. Iya bilang sama mas gitu kan. Ya udah, ya udah. Terus udah nih pulanglah mereka. Pulanglah Bunga, dianterin ke rumahnya. Ya nggak masalah karena memang udah kesepakatan, udah setuju gitu kan, dianterin pulang udah segala macam. Dan itu hubungan mereka intim seperti itu udah setiap hari seperti itu gitu. Memang udah ya kayak suami istri aja, udah jadi apa ya, udah jadi ya hubungan relationship seperti itu, ibarat kata ya hubungan relationship sama ya, maksudnya ya udah memang hubungannya udah ke arah situ udah. Nah terus udah jalan seperti biasa. Nah suatu ketika nih, hari demi hari mereka lewatkan seperti itu gitu, dengan makin ke depan makin ke depan makin depan makin mesra lah intinya gitu kan, makin komitmen, pokoknya makin katanya si Bunga tuh makin dalam lah hubungannya gitu ya. Udah nggak ada batas lagi seperti itu, udah manggilnya pun juga udah bukan mas lagi, kadang-kadang manggil ayah bunda seperti itu, udah kayak suami istri udah gitu kan, karena tinggal menentukan waktu kapan nikahnya aja gitu loh. Karena mereka udah berdua udah ada omongan, tinggal omongan secara resmi si cowok ini ke keluarganya aja gitu. Nah mereka hanya nutupin, intinya tuh hanya nutupin di kantor aja nih guys, nggak sampai di keluarga tuh, nggak sampai nutupin gitu loh. Nah suatu ketika mereka itu kan kerja di pabrik, ada jamnya ya, jam pabrik. Nah sesampai dan di sana tuh kalau udah waktu pabrik selesai, langsung kayak tadinya rame nih kantor, langsung sepi gitu loh. Langsung ibaratnya tuh nggak ada orang sama sekali. Tadinya rame tuh ibaratnya tuh udah plong sama sekali seperti itu. Dan posisi pabriknya namanya pabrik ya guys, kan nggak mungkin di perumahan juga, jadi agak jauh memang dari kota gitu lah, agak di pinggiran kotanya gitu kan, agak jauh, dan samping-sampingnya juga masih hutan gitu kan, nggak mungkin perumahan gitu. Nah di situ paling dijaga cuma sama satpam berapa orang gitu kan. Nah udah nih, dan satpamnya itu kan juga kenal sama mereka berdua gitu. Nah pada suatu malam gitu ya, biasalah cowoknya tuh selalu ada pekerjaan sampai terakhir gitu kan. Nah malam itu tuh ada lagi kerjaan nih, bahwa cowoknya tuh harus kerja sampai malam. Tapi dilalanya di sini pas Bunga mau pulang itu hujan deresnya. Jadi Bunga juga terhambat gitu loh, nggak bisa pulang, mau nggak mau Bunga juga harus berada di pabrik tersebut gitu kan. Akhirnya Bunga memutuskan ya udah deh, saya di sini aja, nunggu di sini aja. Nah kebetulan di pabrik tersebut tuh ada musola. Nah musolanya itu lebih ke apa ya, sekedarnya aja, bukan musola yang bener-bener niat kayak gitu, karena posisinya tuh di belakang jauh banget. Ibaratnya tuh orang males lah sholat di situ, karena kan jalannya agak jauh. Orang kayak satpam atau apa lebih milih sholat ya di posnya dia aja. Kalau ada pegawai baru milih di sana sholat gitu kan. Jadi kalau ramenya tuh mau sholat tuh kalau ada pegawai yang pas lagi jam kerja. Tapi kalau nggak ada jam kerja tuh lebih nggak ada yang sholat, satpam juga lebih milih di depan gitu kan, karena terlalu jauh jalan ke dalamnya gitu, harus ngelewatin pabrik tersebut dulu baru ke belakang gitu kan. Jadi PR banget yang intinya di musola tersebut nggak ada yang berani dan nggak ada yang mau karena jauh untuk sholat di situ. Akhirnya Bunga memutusin nih, Mas, dia bilang gitu kan, ini kan hujan, kalau saya pulang gimana? Udah nggak usah, kata si cowoknya gitu kan, kata si Mas itu. Ya udah kamu tunggu aja di sini. Nanti kalau tanya siapa bilang aja hujan, lagi nunggu jemputan atau bagaimana lah, dia bilang gitu kan. Terus, oh gitu aja ya Mas ya? Iya, daripada hujan nanti saya juga khawatir. Saya masih ada pekerjaan dan pekerjaannya juga agak makan waktu, dia bilang gitu. Daripada saya nggak tenang, kata gitu kan. Ya udah, saya nunggu di mana ya? Ya udah kamu tunggu di musola aja, dia bilang gitu. Oke deh Mas, saya nunggu di musola gitu kan. Terus dia nengok kan ke satpam. Oh, kok satpamnya nggak ada gitu kan ya? Mas, kok pas satpam nggak ada ya? Tadi dia izin mau pulang dulu ke rumah, katanya gitu kan.
nggak tahu kenapa istrinya sakit, dia bilang gitu. Terus nanti gimana mas? Ya nanti kalau misalnya saya mau pulang, saya suruh hubungin satpamnya, dia bilang gitu. Oh jadi satpam nggak ada nih? Ya nggak ada, gimana? Kamu takut kata cowoknya gitu. Ya enggak, daripada saya jalan di luar gitu kan. Coba mastiin aja kalau nggak ada orang yang nggak saya di sini, dia bilang gitu kan ya. Lihat juga nggak apa-apa, bilang aja namanya hujan, dia bilang gitu kan. Nggak mas nggak enak kata bunga gitu. Ya udah saya tunggu di musola ya mas. Nah si bunga tuh emang tipe orang yang anak yang berani gitu kan. Pergilah bunga ke musola. Cuk, 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 cuk. Nah di musola itu kan namanya di situ lampunya tuh agak lampu yang kuning gitu guys, tahu kan lampu yang kuning yang nggak terang-terang banget gitu kan. Terus saya dia bilang ini, saya baru nih dalam hati si bunga gini ya. Ternyata remeng banget ya kalau malam-malam di sini. Si bunga sempet ada rasa apa? Saya tetap nunggu di sini atau saya di dalam ya? Sempet ragu gitu kan. Cuma kata bunga, sini aja deh, saya bisa ngelonjoran, bisa tiduran gitu kan. Udah dia kabarin kan ke telepon masnya. Mas saya di musola ya. Musolanya sepi banget, dia bilang gitu kan. Oh enak dong, dia bilang gitu. Terus kok enak, dia bilang gitu. Ya kamu bisa tiduran kan. Oh iya ya, dia bilang gitu kan ya. Ya udah kalau misalnya kamu itu, kalau kamu risih tiduran, lampunya dikecilin aja, dia bilang gitu. Loh kok dikecilin mas? Kan bisa gitu loh. Jadi ada jenis yang lampu yang kayak ceklekan gitu guys. Terus ada kayak bisa bisa dikecilin tuh itunya. Terus oh gitu mas, iya dikecilin aja lagi, bilang gitu kan. Kalau kamu risih, oh ya udah deh, dikecilin kan, cerita. Udah tiduran lah bunga di situ kan, tidur. Nah ternyata alhamdulillah si cowoknya ini gak lama gitu loh. Ekspektasinya dia lama, ternyata cepat gitu kan. Wah udah selesai nih. Terus si bunga dihubungin kok nggak nyaut-nyaut, bilang gitu kan ya. Terus udah nih, dateng kan cowoknya. Kaget tuh ngeliat bunga tidur gitu kan. Si bunga tuh emang tipe yang pelor loh guys, nempel molor gitu. Jadi nempel dikit dia bisa langsung tidur, nggak ada beban tuh, nggak ada rasa takut, nggak ada. Terus dibangunin kan, bunga gitu kan. Terus kaget ya, hah mas, dia bilang tuh, kok udah selesai, dia bilang tuh, udah nggak cepet nih. Ya nggak tahu ya, mungkin memang nggak, ternyata saya pikir kan susah, ternyata nggak sesusah itu, dia bilang tuh. Udah beres semuanya, dia bilang tuh kan. Oh gitu, kamu tidur? Iya pantesan aja saya hubungin gak diangkat-angkat. Ya Allah, dibilang gitu. Oh iya ada miss call ya, dibilang gitu kan. Iya, dibilang gitu kan. Udah nih. Terus gimana mas? Mau langsung pulang? Nanti dulu saya telepon satpam. Kan perjanjiannya gitu. Saya pulang dia datang. Oh gitu ya mas, dibilang tuh. Ya udah nih. Dia ngubungin satpamnya kan. Ngubungin satpamnya itu susah, mungkin sinyal kali ya. Duh bunga, ini kok sinyal ya? Kayaknya sinyalnya jelek deh, dibilang gitu. Coba lagi aja mas, hubungin terus, bilang gitu kan ya. Kita kan harus pulang, kita udah. Ternyata hujan terus. Buah, hujan makin terusnya gitu kan. Terus udah gitu udah. Aduh, deras banget ya, dibilang gitu udah. Si Sapam udah akhirnya capek lah gitu. Nah, mungkin namanya cewek dan cowok ya. Saya juga nggak tahu dibilang iman atau nggak iman itu, nggak berani ngomong kayak gitu ya. Nah terus udara kayak gitu akhirnya hujan kan. Terus duh mas hujan bilang gitu kan ya. Makin deras, satpam juga nggak bisa dihubungin. Nah akhirnya kata si cowok, udah lampunya dikecilin aja, dimatiin, kita pakai lampu handphone, dia bilang gitu. Udah guys, udah di situ akhirnya. Nah namanya mereka pacaran seperti itu kayak gimana. Terus si cowoknya nyium bunga nih, cium gitu segala macam. Nah akhirnya guys terjadilah suatu hal yang sangat-sangat menurut saya miris. Mereka melakukan hubungan di musola tersebut. Gitu. Bayangin guys, di musola guys, mereka melakukan hubungan intim di dalam musola tersebut, yang dimana di dalam itu ada tulis-tulisan, ya ada gambar Ka'bah atau gimana gitu kan, dengan lampu dimatiin karena emang si satpam tuh nggak bisa dihubungin gitu kan. Pintu gerbang udah dikunci sama si masnya kan. Terus akhirnya mereka melakukan hubungan guys di situ. Ya nggak ketahuan gitu kan. Emang nggak ketahuan. Cuman kan guys di musola, tempat dimana kita sholat, kita ngaji, kita tadarus lah, inti seperti itu. Tempat ibadah gitu kan. Mereka udah
nggak ngerti kesambet atau bagaimana gitu ya, mereka melakukan hubungan di situ guys, sampai isi baratnya tuh sampai malam gitu kan, karena si satpam ini dihubunginnya susah banget gitu loh. Mereka mau keluar juga bingung, hujan tuh deres, mungkin juga sinyal juga. Andai pun bisa dihubungin, satpam juga kesini susah karena malam itu tuh hujan sangat deras gitu kan. Akhirnya sampai mereka melakukan hubungan itu 2 kali di situ. Terus udah selesai, Mas. Terus kata si Bunga gitu, ini kita nggak apa-apa lah, dia bilang kayak gitu kan ya. Kata si cowoknya gitu kan, ya udah telanjur. Terus udah nih, udah kamu beres-beres aja, udah beres-beres, coba hubungin lagi tuh si satpam kan. Udah nih si satpam gitu kan. Terus udah gitu dihubungin, bisa nih akhirnya nih. Terus maaf Mas, tadi saya habis bawa istri saya ke klinik gitu kan ya. Ya udah nih Pak, saya udah mau pulang, dia bilang gitu kan ya. Oh ya udah, dia bilang gitu kan, pulang gitu kan. Si satpam pas pulang dia ngeliat keluar sama Bunga. Terus akhirnya satpam kaget kan. Iya nih Mbak Bunga juga, Mbak ini juga ini nih apa, nggak bisa pulang hujan deras. Oh, satpamnya kan orangnya asik. Udahlah nggak apa-apa. Udah terus udah nih. Nah ternyata kejadian malam itu membuat si pasangan ini itu entah kesambet setan, dajal atau kesambet apa, mereka beranggapan bahwa berhubungan intim itu di tempat yang seperti itu tuh bagi mereka tuh apa, ibaratnya tuh seru gitu kan. Jadi membuat mereka tuh seru ya Bunga ya tadi ya. Jadi bukannya mereka tuh ketakutan atau gimana, jadi buat mereka tuh kayak suatu fantasi gitu kan. Membuat mereka ingin nanti kita coba lagi yuk di sana. Malah begitu guys. Gila ya. Jadi buat, aduh maaf nih Mbak Bunga, terus bukan mereka buat, oh ini terakhir kali ya gitu. Enggak. Jadi buat mereka, nanti kita coba lagi ya. Kita nggak nyangka ya, ternyata seru. Gitu. Ya tapi nggak di musola juga kan ya. Terus udah nih, udah selesai begitu, besokannya gitu kan, udah mereka pulang, dianterin lah Bunga sampai rumahnya. Terus mereka ngobrol-ngobrol di jalan, segala macem. Terus kata si Bunga, kamu nih, dia bilang gitu, nanti kita coba lagi ya, nanti kan besok saya ada lembur lagi, dia bilang gitu. Wah, nanti kalau ada satpam gimana? Ya kayaknya satpam istrinya masih sakit. Nanti pokoknya kata cowoknya gitu deh. Terus takut saya, dia kata si Bunga gitu. Enggak apa-apa, udah nih. Udah terus gitu. Nah, besokannya bener aja si cowoknya lembur lagi guys. Lembur lagi dan si istrinya satpam ini juga lagi momentumnya tuh memang lagi sakit-sakitan yang harus dijaga gitu kan. Akhirnya si satpam ini kerja sama lagi sama si Mas ini, bawa si satpamnya pulang, si Mas ini di kantor gitu kan. Si satpam mah senang-senang aja ya, dia bisa jadi istirahat di rumah gitu kan. Terus gitu akhirnya udah nih. Nah Bunga di situ lagi dan mereka melakukan lagi guys. Tapi malam ini yang mereka melakukan ada kisah seramnya. Pas dia ngelakuin, ya kan dia Bunga kan hafal dong. Badan Masnya itu kurus guys. Nah pas ketika Bunga melakukan dengan si Masnya itu, malam itu tuh terasa beda. Kayak beratnya guys. Jadi kayak Bunga tuh berpikiran, Mas kamu kok berat banget, kata si Bunga gitu. Terus si cowoknya diem aja. Kata si Bunga, kok diem aja gitu. Ya udah si Bunga nggak mau terlalu ini. Terus ini mereka melakukan. Nah malam itu si Bunga cerita bahwa laki-lakinya itu lebih ke buas gitu. Kayak ngendus gitu, ada endusan gitu kan. Jadi Bunga berpikir bahwa ya mungkin karena memang bawaannya cowoknya nafsu atau bagaimana. Bunga berpikirannya seperti itu guys. Cuman yang gak bisa dibohongin, badannya cowoknya ini kenapa berat banget. Kayak kata Bunga tuh kayak 10 cowoknya yang nibanin Bunga sampai Bunga tuh sesak gitu kan, sampai segala macam. Udah nih guys, terus gitu. Terus nah, dan Bunga hanya bisa merasakan bahwa berat dan ada ngendus gitu kan. Udah nih. Terus udahannya cowoknya ditanya, Mas kamu beratan ya badannya? Baru tuh jawab, masa sih, bilang gitu kan ya. Terus iya tadi, bilang gitu kan ya. Terus kok tumben-tumbenan.
Terus dia bilang gitu kan, kita malam ini Mas kayak apa ya, buas banget, dia bilang gitu. Masnya ya mungkin suasana kata gitu kan ya. Udah nih si cowoknya diem aja kan, udah diem. Terus Mas pulang yuk, dia bilang tuh. Udah malam, udah sampai jam 10. Bayangin guys, dari jam 7-an sampai jam 10. Dan sepanjang itu mereka begitu. Terus udah nih si cowoknya pulang. Yuk, si cowoknya diem aja kan di jalan. Hubungin Mas satpam. Iya kata itu. Udah tuh si cowoknya dingin aja, nunduk aja. Dia pikir kan, oh ini capek kali Masnya gitu kan. Jalan naik motor, diem. Di motor juga diem aja. Motor diem gitu kan. Terus udah gitu dianterin Bunga pulang ke rumah gitu kan. Terus Mas mau mampir? Enggak. Jawabnya datar gitu loh. Oh ya udah, sampai ketemu besok ya Mas. Iya, gitu. Udah nih, pulang. Bunga pulang. Nah si Bunga tuh masih mikirin kejadian yang tadi gitu. Karena dia hafal banget kan. Kok ngendusnya tuh kayak endusan binatang gitu loh. Dan nafasnya tuh panas. Bunga cerita gitu. Badannya bang. Itu yang Bunga rasain. Dan Bunga tuh kayak gak bisa bangun gitu loh. Jadi bener-bener kayak ketiban manusia yang makhluk yang gede banget seperti itu. Sudah nih. Cuman Bunga akhirnya mikir ya mungkin ya pikirannya Bunga akhirnya coba dilurus-lurusin gitu loh. Dia tahu ada kejanggalan, coba dilurus-lurusin. Nah akhirnya besokannya terus berangkatlah dia ke kantor lagi kan. Berangkat ke kantor gitu kan. Terus dijemput kan. Mas gimana? Kamu sehat hari ini gitu kan. Sehat. Cuman pucet tuh. Terus kok muka kamu pucet ya? Kata si Bunga. Capek mungkin. Kan saya berturut-turut lembur. Dia bilang gitu kan. Terus nanti malam lembur lagi Mas? Iya. Saya gimana? Tunggu aja tempat biasa. Jawabnya gitu tapi datar gitu kan. Oh jadi saya gak terus nunggu di kosan? Gak usah. Di tempat biasa aja. Dia bilang gitu kan. Terus udah nih. Bener aja. Bunga nunggu. Selesai lagi jam 7-an tuh. Tapi kali ini tuh bukan di musola guys. Jadi di belakang musola itu ada tempat kayak gudang kecil. Tempat naro-naro barang gitulah. Nah terus akhirnya si cowok itu ngajak Bunga ke situ gitu kan. Si Bunga bingung. Mas kenapa di sini? Gitu. Gak apa-apa di sini aja. Dia bilang gitu kan. Ya pikirnya dia kan, mungkin si Masnya pengen coba suasana baru gitu kan. Nurutlah Bunga. Masuklah ke itu kan kemana ke kayak gudang gitu. Sampai di gudang mereka melakukan hubungan lagi. Nah sampai di situ gitu kan. Si Bunga tuh sadar bahwa tapi nggak bisa nolak gitu loh. Bahwa ada suatu yang berat di dalam itunya dia gitu loh. Karena kayak ada tadi itu kayak ada makhluk besar gitu kan. Terus tapi kali ini nih ada bau. Gitu loh guys. Baunya tuh bau apa ya? Kayak bau, kalau Bunga bilang itu baunya kayak bau belerang gitu loh. Kayak bau belerang gitu kan. Cuman ntar hilang, ntar muncul. Jadi kayak hembusan angin. Nah Bunga makin mikir kan, mungkin baunya tuh dari mana gitu. Jadi Bunga makin meluruskan lagi pikirannya gitu kan. Udah di situ segala macam udah. Dari situ, pas malam itu akhirnya Bunga ngerasa, Mas pulang yuk. Dia bilang gitu kan ya. Nanti aja. Kata si cowoknya itu kan. Terus Bunga makin bingung kan. Udah malam Mas. Udah jam 8:30. Semalam kita udah pulang malam. Kamu harus istirahat. Pucet mukanya. Terus enggak tuh. Akhirnya Bunga digandeng di tangannya. Digandeng gitu kan. Diajak lah. Kemana tuh? Ke pohon. Jadi ada pohon besar di situ, batangnya tuh gede bisa buat duduk. Nah, dari bawah ke atas menuju batang itu tuh nggak jauh, jadi bisa lah, gitu kan. Terus ada pohon di situ kan, gitu kan. Terus
Jadi bentuknya gitu loh guys, susah diekspresi tapi bisa buat duduk di situ. Ditajakan cowoknya, si Bunga digandeng ke situ tuh, menuju pohon di situ. Nah, sampai di pohon di situ, mereka melakukan lagi guys. Nah, disitulah Bunga anggap gak sadar. Karena Bunga bukan gak sadar, kata Bunga. Ya karena entah mengapa suasana itu tuh bagi Bunga tuh bukan seram, tapi bagi Bunga tuh suasana itu indah gitu loh. Kayak Bunga tuh kayak dihipnotis, matanya kayak indah, gak ada rasa takut, gak ada rasa ngeri. Padahal di pohon guys gitu. Dan kayak bukan malam yang mencekam, enggak. Bunga berpikir bahwa ya indah aja perasaan Bunga. Di situ mereka melakukan lagi. Di situ mereka melakukan lagi gitu kan guys. Nah, ketika mereka melakukan lagi gitu kan, wah mereka di situ kan. Terus mereka nggak sadar itu sampai jam 10 malam guys. Hampir jam 10 lewat malah, kata Bunga. Terus dia bingung kan, kok Masnya nggak ada capek-capeknya gitu kan. Terus udah nih, udah selesai gitu, Mas pulang yuk. Di pohon tuh ngomongnya. Terus nanti aja, dibilang gitu kan. Kamu nggak lapar Mas? Saya bawa makanan. Ada tadi di dalam hati Bunga. Apa saya nggak ngelihat buat tentengan? Akhirnya dikasihlah Bunga makan. Bunga. Oh enak ya Mas ya? Makan. Terus kok Pak Sapam nggak ada ya Mas? Kata-kata. Biarin aja. Kata gitu kan. Udah nih. Nah, pas itu dia selesai makan, ajak lagi di pohon itu. Tuh kan. Pokoknya sekitar pohon itu aja. Dan Bunga beranggapan gak ada serem-seremnya gitu kan. Di pohon itu mereka melakukan lagi guys. Nah, pas Bunga lagi melakukan dengan si Masnya ini, Sapam datang. Tapi si Sapam bukannya negor, malah takut mundur. Gitu loh. Si Sapam melihat gitu kan. Jadi dia cuma ngelihat Bunga bersetubuh itu menggagang mau batang pohon guys. Cuma dari batang pohon tuh kedengaran kayak ada batas tuh kayak makhluk gede banget. Si Satpam ini mau negor, tapi bingung lah. Ntar kalau yang noleh yang serem, dia bingung kan, dia PR. Terus cuma dia mundur maju, dia ngintip aja. Dia ngeliat tuh sosoknya tuh bagaimana, tapi Bunga tuh kayak di batang pohon aja gitu, sama pohon. Lihat itu kan. Si Sapam bingung nih, mau antara kasihan, antara takut, antara jijik. Wah, campur aduk dari Sapam. Udah kan. Terus udah seperti itu, dilihat begini kan. Nah, akhirnya kan antara musola sama pohon itu agak kesana gitu loh guys. Si Sapam ke musola kan. Pas ke musola, dia lihat si Masnya itu tidur di situ. Berarti siapa dong guys yang sama Bunga? Ya kan? Terus lihat, loh, si Masnya tidur di sini gitu kan. Akhirnya si Sapam makin takut kan. Udah nih. Terus udah gitu kan. Siapa nggak mau ikut campur, nggak mau bangunin juga, gila dia ke depan. Didiemin aja. Sampai si Bunga sadar sendiri. Mas pulang yuk. Udah nih, Mas pulang. Yuk pulang. Kata gitu. Udah pulang nih. Mas pulang, mungkin si makhluk itu akhirnya masuk ke tubuh si cowok itu bagaimana, si cowok akhirnya tuh. Nah, Bunga nggak ngerti bagaimana, akhirnya ya tuh cowok akhirnya pulang nih Bunga. Pulang sama cowok itu akhirnya kebangun gitu kan. Terus nggak ngerti bagaimana prosesnya, tiba-tiba tuh cowok kebangun. Terus akhirnya Bunga nggak ngerti, akhirnya pulang nih mereka. Pulang dianterin gitu kan. Terus pulang ke rumah, si cowok pulang, udah nih. Nggak ngerti tuh apa si satpamnya yang lihat, yang dikelabui bahwa ada si Masnya itu lagi tiduran di musola, atau memang si Masnya itu memang akhirnya kemasukan si makhluk tersebut. Nah ini masih si nggak ngerti si Bunga di situ kan. Yang pasti dia tahu dia pulang sama Masnya, pulang nggak dianterin. Dia di motor tuh dia diem aja. Mas, kamu kenapa sih, bilang tuh. Terus nggak apa-apa, dingin aja. Udah. Terus dia pegang badannya, dingin semua nih. Jadi dingin itu kayak dingin
es gitu. Kok badanmu dingin semua ya mas? Kayak orang gak ada aliran darah gimana sih? Terus akhirnya udah capek kata dia gitu kan. Udah dianterin pulang. Udah. Nah itu kejadian seperti itu guys. Itu 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut gitu kan. Sampai akhirnya hari keempat si cowoknya ini nggak lembur lagi gitu kan. Nah pulanglah corek seperti biasa kan. Cuman perasaannya Bunga tuh pengen banget ke belakang itu tuh. Jadi Bunga tuh kayak orang apa ya, kayak menemukan suatu tempat gitu loh. Pengen lagi ke situ gitu. Nah terus udah nih, pulanglah. Mas mampir nggak kata gitu kan. Enggak, nanti malam saya jemput. Terus saya mau ada urusan dulu gitu kan. Jadi abis nganterin tuh ceweknya si masnya tuh pergi gitu kan, nggak pulang ke kosannya. Terus oh ya mas, nggak siap-siap udah nih. Udah mau pulang. Nah masnya nggak tahu kemana. Nah pas di rumah dia ketemu ibunya kan, ketemu kakaknya, salaman berpapasan sama kakaknya nih. Kakaknya kaget kan, dia nyium. Dek, kata kakaknya gitu kan. Kenapa bang? Gitu kan. Kamu bau banget sih dek. Hah? Dicium lah. Bau apa bang? Dia bilang gitu. Bau belerang. Kamu kentut ya? Gitu kan. Enggak, dia bilang gitu kan ya. Kamu bau belerang dek. Gitu. Masa sih bang? Gitu kan dicium. Mandilah sana cepetan. Hah, udah mandi nih dia. Pas mandi dia ngeliat, ini badannya biru-biru nih si Bunga. Dia bingung kan. Sudah. Oh mungkin saya capek kali. Udah. Terus saya mandi, duduklah di Bunga nonton TV kan di rumahnya. Jadi bajunya Bunga itu modelnya itu kayak you can see gitu guys. Kayak daster tapi you can see. Duduk kan Bunga gitu. Pas di sini kakaknya kaget liat. Kamu kenapa dek? Kenapa mas? Baumu. Jadi kayak ada memar biru itu gede lebam di sini nih. Cuman kayak ada gigit tapi bukan gigi manusia gitu loh. Jadi kan kalau gigi manusia bisa diukur ya jaraknya dari kesini-sininya ya. Ini kayak giginya tuh kayak jarak antara gigi yang caling kita ini kayak gede gitu loh. Kayak cep gitu kan. Kayak bekas gigitan gitu kan. Terus, hah? Kamu kenapa? Dia bilang gitu kan ya. Terus, gak tahu sakit gak? Enggak mas. Terus, diperiksa kan masnya. Kok badannya pada lebam-lebam? Terus, kamu dipukulin sama pacarmu? Apa abang ini nih? Abang samperin? Enggak, dia bilang gitu. Ya kalau saya dipukulin pasti saya bilang lah. Dia bilang gitu kan. Ntar saya mau pergi ntar malam. Tuh kamu kenapa? Iya gak ngerti, mungkin saya capek kali. Terus si abangnya nyium kan. Kamu bau banget deh. Gimana sih bang, saya kan udah mandi. Dia bilang gitu kan. Terus kamu bau bener deh. Terus dia pada biru kenapa? Dia pada kayak lebam-lebam kayak abis darah kesedot gimana sih? Kayak abis orang, wah pokoknya parah deh lebam-lebam. Diperiksa sama abangnya kan. Ada gigitan gede di sini. Kamu kayak abis digigit binatang buas, dia bilang gitu kan. Bunga diem kan. Binatang buas. Terus iya. Enggak bang. Masa ya digigit binatang buas saya diem aja, saya sehat aja. Terus ya udah deh, tapi kamu gak ngerasain apa-apa? Enggak. Ya udahlah kata gitu kan. Abang udah gak mikirin itu kan. Udah nih. Terus si adeknya keluar kan. Nah di belakang rumahnya itu tuh kayak ada bilik. Bukan bilik ya, apa namanya ya, kayak saung kecil gitu. Di belakang rumah si Bunga ini ada saung kecil. Bunga di situ kan makan. Biasa dia kalau pas cowoknya datang tuh nunggunya di situ. Nah udah sampai situ. Kata cowoknya bentar lagi mau datang kan. Bunga nunggu di situ kan. Udah. Diintip lah sama abangnya. Oh Bunga sendiri. Gitu kan. Terus gak lama kemudian datang nih cowoknya. Datang. Biasanya salaman nih gak salaman. Cium tangan lah gitu cuma gini doang. Assalamualaikum. Gitu doang udah. Ngomong sih assalamualaikum. Terus udah gitu dah. Bunga di dalam gitu kan. Si abang yang tadi nih gak ada nih. Lagi sholat. Ini abang yang nomor
2. Kan Bunga 3 bersaudara kan. Ini anak nomor 2. Tuh Bunga di belakang tuh. Dia bilang gitu, ke dalam aja udah. Nah udah ke dalam. Si abang itu keluar saya sholat. Siapa? Dia bilang gitu kan. Pacarnya Bunga. Dia bilang gitu. Oh di mana mereka? Tuh di belakang lagi makan. Akhirnya ngintip lah dia. Nanti pas ngintip, tuh kaget si cowok, si abangnya. Astagfirullahaladzim. Dia nggak mau, tadinya mau keluar, mundur lagi. Astagfirullahaladzim. Gitu kan? Bang, kata adiknya yang cowok. Kenapa bang? Begitu. Astagfirullahaladzim. Itu benar. Tadi dia datang nemuin kamu. Terus, iya tadi lewat sini bang. Salam sama ibu, tapi nggak cium tangan sih. Cuma salam gitu doang. Lihat kan dia. Ada yang gak benar nih, dia bilang gitu kan. Maksudnya apa sih bang? Itu bukan Roni, dia bilang gitu kan. Lah, itu Roni bang, dia bilang gitu kan. Dek, abang tuh ngelihatnya itu gede sekali dek. Terus besar banget. Wah bang, kau tuh jangan buat kita takut, kata gitu kan. Enggak, ngapain aku takutin? Justru kita harus nyampein ke Bunga. Gimana kita mau nyampein Bunga? Kalau Bunga aja nggak ngeliat, apa kita bilang ibu bang? Dia bilang gitu kan ya. Terus udah gitu, boleh panggil ibu kan. Bu, bilang gitu kan ya. Bu, saya mau cerita tapi ibu jangan takut. Ibunya udah ngeri kan. Kenapa? Bunga bu. Kenapa Bunga? Kaget kan ibunya. Bu, ada yang aneh bu. Terus aneh kenapa? Bunga kan di belakang. Iya saya tahu. Kenapa? Roni bu. Kenapa sih Roni? Oh kok sih pikir ibunya tuh Roni gak tanggung jawab gimana gitu kan ya. Dia berantem sama Roni. Enggak bu, dengerin dulu. Terus yang datang tadi bukan Roni. Hah? Terus siapa? Terus ibunya semua keluar gitu kan. Selamatin adik bu. Tak dulu bu, tak dulu. Dia bilang gitu. Ini bukan manusia bu. Apa lagi kata ibunya? Bu, ibu kan tahu. Dari kecil abang bisa ngeliat. Nah, abang lihat itu bukan Roni bu. Tapi makhluk gede banget bu. Ya Allah. Terus dan abang ngerasa makhluk itu suka sama Bunga. Tapi numpang di tubuh Roni. Dia bilang gitu. Cerita di dalam nih. Pantesan aja bu. Tadi abang deket sama Bunga bau bu. Bau belerang bu. Kayak mau kentut busuk tuh gak. Roni kamu harus. Roni terus. Bang selamatin adikmu. Gak segampang itu bu. Makhluk itu lagi sama Bunga. Terus udah nih. Tiga nih ngintip nih. Ngintip kan. Ibu bisa ngeliat gak? Terus ibu gak bisa ngeliat. Yang bisa ngeliat kan kamu sama bapakmu. Kata ibu itu kan. Ibu sama adikmu gak bisa ngeliat. Sama Bunga juga bisa ngeliat. Terus kita gimana? Udah nih. Coba kita panggil itu aja. Ustadz Muklis. Bilang gitu. Terus saya panggil ya bang. Kata adiknya gitu kan. Terus panggil dek. Udah si abang masih ngintip kan. Gede banget. Bunga kesini nih. Bunga ke dalam gitu kan. Udah Bunga dalam. Si ibunya pura duduk kan. Abangnya juga. Bunga dia bilang gitu. Terus iya bang dia bilang gitu kan. Makin bau nih si Bunga. Kenapa lagi saya bau? Iya kamu bau kata bang. Bunga Roni dia bilang gitu kan. Ya iyalah bang siapa lagi. Ada yang beda gak sama Roni? Abang kenapa sih kata gitu kan ya. Enggak, cuman pucet aja mukanya bang. Kayaknya Roni lagi sakit dari kemarin. Oh gitu ya? Iya bang. Mau ngapain kamu? Roni minta ini bang, minta apa? Minta ayam bakar. Ayam bakar. Terus, iya dia bilang gitu kan. Ayam bakar? Ya mau beli kamu? Iya Bunga mau nyuruh si bang itu di depan. Kan ada tuh. Dia bilang gitu. Ayam bakar berapa? Tahu-tahu tuh si Roni tumben bang. Dia minta ayam 5. Hah? 5? Maksudnya 5 apa? 5 potong gitu kan? Enggak, ayam bekakak tapi 5 bang. Terus dia bingung kan. Tapi dia mintanya jangan terlalu mateng bang. Si Bunga ngomong gitu. Kamu ngerasa ada yang aneh gak?
Enggak, katanya cuman dia karena ini aja buat staminanya dia. Dia bilang gitu. Terus, oh, si abangnya gitu kan ya. Terus, kok kamu mau beli? Ini uangnya udah dikasih. Udah nih. Ya beli aja sana. Udah beli nih. Bunga. Udah kasih dia keluar gitu kan. Bunga lewat tuh bau banget. Abang gak selalu gini. Kenapa sih bang? Lu bau banget tau gak? Bunga sini bunga. Abang mau ngomong. Gitu kan. Terus, kenapa sih bang? Dia bilang gitu. Bunga. Dia bilang gitu. Itu bukan Roni. Abangnya berani diri. Maksud abang apa? Bunga kan tahu. Abang dari kecil bisa ngeliat kan? Iya. Bapak juga bisa ngeliat. Cuman di keluarga kita cuman bapak sama abang doang. Iya bang. Terus Bunga percaya sama abang. Iya bang. Itu bukan Roni Bunga. Terus siapa kalau bukan Roni? Itu makhluk. Makhluk itu suka sama Bunga. Pantesan Bunga bau. Ada gigitan di bahu Bunga. Kaget kamu. Baru Bunga tuh sadar tuh. Makhluk itu suka sama Bunga bang. Iya tapi dia numpang di tubuh Roni. Takut kan Bunga langsung inget tuh apa kejadian yang dia. Ibaratnya tuh dia melakukan apa-apa yang waktu di musola segala macem. Bingung kan Bunga. Terus Bunga harus gimana bang? Terus ya gimana? Dia bilang gitu kan ya. Bunga takut bang. Coba kamu intip lagi. Pasti intip. Gak ada si Roni. Bang, kok Roni gak ada? Merinding dong. Kayaknya merinding kan. Kemana dia? Kayaknya tuh tahu gitu loh mau dipanggil Ustadz yang itu kan lagi manggil Ustadz Muklis kan. Bang, Roni gak ada bang. Dikejar kan babangnya. Lari gitu. Terus gak ada juga. Motornya juga gak ada. Makin Bunga makin yakin kan. Berarti kayaknya bener-bener bukan Roni kali bang. Gak mungkin kalau Roni pasti pamit sama ibu. Ibu keluar. Bunga, dia bilang gitu kan ya. Terus, kamu habis ngapain? Kata ibunya. Bunga diem aja kan. Terus, enggak bu. Kan makhluk itu bisa ikut sama Roni. Begitu. Gak tahu. Sekarang Roni kemana? Coba dicari. Abang cari ya. Katanya udah. Justru abang naik motor kan. Terus ayam gimana nih? Dia bilang gitu kan ya. Abang tas kalian lewat, abang suruh batalin aja. Udah disusul kan. Udah kebetulan tuh belum jauh tuh. Udah ketemu di jalan. Pas lagi mau nyampe ke tukang ayam bilang batalin aja gitu kan. Udah nih. Terus disusulin nih. Roni tuh kayak menghilang aja. Disusulin ke tempat. Bang, tempat kosannya kan abangnya kan tahu kan. Gak ada juga. Dikotok-kotok kan ya. Ron gitu kan kata si abangnya Bunga. Gak ada juga. Ditanya sama kosan sebelah. Pak, ini orangnya ada gak ya? Gak ada, belum pulang dari tadi pagi. Kaget kan? Belum pulang? Belum. Kemarin juga saya gak ngeliat. Hah? Makin bingung kan? Kemarin pak. Iya. Terus udah nih. Udah gitu kan. Pulang lah. Pas pulang. Tiba-tiba. Dia ngeliat gitu kan ya. Si abang yang ngeliat di jalan gitu. Sambil begini-gini. Dia penasaran. Dia ke pabrik. Ditanya satpam kan. Pak. Ada pegawai yang lembur gak di sini? Hah? Terus dibingung kan? Gak ada pak. Terus abang siapa ya? Saya kakaknya Bunga. Adik saya kerja di sini. Bunga yang mana ya bang? Terus ya Bunga pegawai di sini pak. Ada yang lembur nggak pak di sini? Ada sih. Dibilang gitu kan ya. Beberapa hari yang lalu ada. Dibilang gitu kan ya. Oh siapa pak? Roni bukan? Oh iya bang Roni. Dibilang gitu kan ya. Terus oh kenapa pak? Dibilang gitu kan ya. Hari ini dia lembur. Hari ini dia enggak. Ada apa ya pak? Dia bilang gitu. Ada apa ya bang? Dia bilang gitu kan. Bapak kemarin lihat ada yang hal aneh enggak? Si bapak itu satpam itu mau cerita bingung kan. Gelisah gitu kan. Kenapa pak? Saya mau cerita. Kalau ditarik tuh tangan si abang. Si abangnya Bunga. Keluar dari gerbang kan. Kenapa sih pak? Gitu kan ya. Saya gak berani cerita di dalam. Dia bilang gitu kan ya. Terus kan saya masih kerja di sini. Waduh si abang udah deg-degan kan. Kenapa pak? Dia bilang gitu kan.
Kemarin saya ngelihat perempuan di atas, duduk di pohon situ tuh, di belakang musola, dibilang gitu kan ya. Terus Pak, kayak sedang melakukan hubungan intim. Kaget kan abangnya, hubungan intim gimana Pak? Tapi saya lihatnya kayak sama batang pohon, cuman bersender makhluk gede. Wah, lemes abangnya. Maksudnya bunga. Terus bunga tuh yang mana? Dikasih lihat fotonya. Nih, ini bukan ceweknya. Gitu kan. Iya, benar. Dia bilang gitu. Bapak ngeliat kapan? Kemarin saya ngeliat di pohon situ. Saya mau panggil, saya takut lah. Namanya makhluknya gede banget. Dia bilang gitu kan. Ada kali segede pohon itu. Dia bilang gitu. Cuman yang saya bingung, dia kayak bersetubuh sama batang pohon. Dia bilang gitu. Cuman ujungnya saya ngeliat itu makhluk. Emang Bapak bisa ngeliat juga? Bisa, saya dari kecil. Cuma saya gak bisa berbuat apa-apa. Saya mau tinggal, saya mau manggil lagi sepi, hujan. Kenapa bunga bisa di situ Pak? Kan kemarin hujan, pulang bareng Roni. Udah nih. Wah, ada yang gak benar nih. Udah nih. Pulang lah. Oh ya, oke Pak. Baik Pak, makasih ya. Pulang. Naik motor lagi kan. Jadi gak ada Roni Pak di sini. Gak ada. Balik lagi deh ke kosannya. Dia tanya nih sama orang sebelahnya. Mas, si Roni udah datang? Dia bilang gitu kan. Gak ada. Udah berapa lama gak ada? Dari kemarin-kemarin saya gak ngeliat Roni. Makin bingung kan. Dari kemarin-kemarin gak ada. Terus saya gak ngeliat dia, gak tahu kemana. Terus lah, kalau gak salah dia bilang kayak gitu kan. Dia terakhir saya lihat 2 hari yang lalu. Dia pamit mau kerja, udah saya gak ngeliat lagi. Dia bilang gitu. Oh gitu ya Mas, dia bilang gitu. Seharian ini kemarin juga ngeliat? Enggak. Biasanya kalau pagi-pagi suka manasin motor di sini bareng sama saya. Cuman nggak ada tuh. Kenapa ya Mas? Dia bilang gitu. Nggak apa-apa. Ini nomor telepon saya. Kalau ada Roni tolong kabarin saya. Kenapa Mas? Roni berbuat jahat? Enggak. Justru kita lagi nyari dia. Kita khawatir, kita keluarganya. Oh gitu. Kenapa sama Roni Mas? Kaget kan ya? Udah gak apa-apa. Pokoknya kabarin aja kalau ada ketemu lihat Roni. Lihat batang hidungnya aja, tolong kabarin saya, hubungin saya sekarang. Ini nomor telepon saya, gitu kan. Terus, oh siap Mas, gitu kan. Udah. Pulang nih. Pas pulang, ke rumahnya rame, gitu kan. Depan rumah gitu. Ibunya pada di luar, adanya di luar. Saya banget kaget kan. Dia lihat kan. Terus, hah, itu ada apa ya? Dia bilang gitu kan. Udah nih, Bu, kenapa Bu? Ya Allah, si ibu nangis dong, bunga, dia bilang gitu kan ya. Kenapa? Sudah gitu udah nih. Jangan masuk bang. Ya gak bisa kalau gue gak masuk tuh adik gue. Dia bilang gitu. Bang lu gak bakalan tegang lihat ya bang. Dia bilang gitu kan ya. Terus udah nih. Diem lah. Masuk sih bang. Pas masuk, merinding saya tuh. Di bilik belakangnya itu kan emang agak gelap kan. Agak remuk. Dia lihat. Bunga lagi bersetubuh sama makhluk itu. Gila gak? Dan yang bisa ngeliat ya Roni, yang bisa ngeliat cuma si abangnya doang. Kalau yang lain lihat ya bunga cuma bergerak kayak begitu, orang bersetubuh aja begitu. Telanjang begitu. Terus, ya Allah. Udah nih, karena kakak kan, terpanggil dong. Dia udah gak peduli tuh makhluk segede apa. Marah nih, maaf nih. Setan loh. Gitu kan, udah disamperin kan itu. Akhirnya udah nih, antara bunga dipanggil gitu kan ya. Udah, akhirnya kakak baca-baca kan abangnya. Baca-baca segala macam kan. Terus udah, bunga. Udah, terus gitu balik nih abangnya ke dalam. Ibu, dia bilang gitu, bunga lagi bersetubuh sama makhluk itu. Makin lemas dong ibunya, makin pingsan akhirnya ibunya. Makin bingung lagi nih. Terus Ustadz Mukus lagi di jalan bang. Udah datang, Assalamualaikum Pak Ustadz. Dia bilang tuh, adik saya sedang bersetubuh dengan makhluk Pak Ustadz. Hah? Makhluk? Nah udah nih, datang kan dia. Astagfirullahaladzim. Si Ustadz juga bisa ngeliat gitu kan. La ilaha illallah. Terus, Pak Ustadz, tolong bantu Pak Ustadz. Terus, ya udah kamu ikut saya. Udah, terus itu baca-baca kan bunga. Bunga. Jadi dia gak berani dekat kan ya.
baca segala macam. Tiba-tiba hilang tuh. Bunga pingsan kan, telanjang kan, diambil kain sama abangnya, tutupin, didudukin kan. Udah nih kayak bekas gigitan gitu. Bunga bilang gitu kan ya. Kaget dia, bang, ngos-ngosan gitu kan. Bunga sadar apa Bunga lakuin. Dia gini, enggak, tadi ada Roni aja bang. Roni mana Bunga? Enggak, tadi ada Roni aja. Roni gak ada Bunga. Kaget kan Bunga, nangis. Roni kenapa bang? Roni 2 hari ini gak ada kata orang kosnya. Roni dinyatakan gak ada 2 hari ini Bunga. Terus ada tadi bang, nangis kan gitu kan ya. Nangis si Bunga tuh bilang, Bunga ceritain sama abang apa yang kamu lakuin gitu kan. Terus ceritain sama abang biar ini semua bisa diselesain. Kalau kamu malu depan orang-orang, sama abang berdua, biar abang bisa cari solusinya. Akhirnya ceritalah, hubungan Bunga udah terlalu jauh bang. Dia bilang gitu. Ceritain lah kronologinya. Dia berbuat perhubungan intim di musola, di gudang, di pohon. Lemes abangnya langsung. Terus Bunga, dia bilang gitu kan, kamu tahu 2 hari ini Roni gak ada, kata orang kosannya. Gak mungkin bang, itu Roni. Gak ada Bunga, gak ada. Kemarin kamu itu kamu sama siapa, kata gitu kan ya. Sama Roni bang. Gak ada Bunga. Orang kantornya bilang, orang kosannya, abang udah ngecek ke kosannya, dan mereka ngelihat kemarin kamu, diceritain nih, Sata melihat kamu kemarin bersetubuh tuh di pohon, Bunga sama pohon, sama makhluk itu. Lemes kan Bunga. Terus Roni kemana bang? Dia bilang gitu kan ya. Nangis tuh Bunga, nangis. Lihat kamu digigit segala macam. Terus udah akhirnya diobatin sama ustadz itu segala macam. Wah pokoknya kayak diruqyah lah, diapain segala macam. Roni kemana bang? Dia bilang gitu kan ya. Terus udah nih, dicari lah Roni kan. Abang janji akan cari Roni. Dia bilang gitu, abang janji. Terus udah nih, Bunga udah pucat kan mukanya, dibersihin segala macam. Kamu sholat tobat, jangan sampai ini keulang lagi. Udah di sholat tobat segala macam. Udah dicari kan Roni, dicari gitu kan. Dapat telepon di jalan. Dapat telepon gitu kan. Bang, yang kos-kosan yang tadi, saya dapat telepon bang dari keluarganya Roni. Hah? Kenapa? Keluarganya Roni juga nggak bisa ngubungin Roni 2 hari ini. Wah, terus dibilang gitu. Saya bilang aja abang juga nyariin. Abang keluarganya pacarnya Roni ya? Iya, dia bilang tuh. Keluarganya Roni juga nyari bang. Dia bilang gitu kan. Terus kemana ya dia? Ya nggak tahu. Udah nih, nyari-nyari segala macam, gitu kan. Keliling lah. Roni nggak ditemuin. Segala macam, dinyatakan Roni 2 hari itu hilang. Nah, berarti udah ketiga dong sama hari ini, udah ketiga kan. Besokannya Sapam teriak gitu kan, teriak gitu kan, mait gitu. Terus udah kaget kan, ada rame nih pabriknya Bunga. Kenapa bang gitu kan ya. Di ujung sono tuh, dibilang gitu kan ya, di semak sana tuh, dibilang ditemuin mayit, dibilang gitu. Tapi udah nggak berbentuk, udah bengkak, udah serem semuanya. Hah, siapa? Dia bilang gitu kan. Udah gak ada yang berani deketin nih. Udah nih, si Bunga kantor kan. Bunga diem, hubungin abangnya kan. Bang, di kantor Bunga ada mayit bang, abang kesana segera tuh kan. Udah nih, langsung abangnya kesana, ngerobos kan deh. Siapa ya, anda siapa ya? Saudara saya ada yang hilang, kata Bunga. Saya pengen lihat itu saudara siapa bukan. Hah, dia bilang gitu. Udah nih, sana nih. Jadi di ujung sana nih, tumpuk-tumpuk apa, kayak ketiban apa sih, kayak ketiban alat gitu loh. Terus gitu udah pas dilihat, jadi di sana tuh ada kayak ada alat gitu ya, alat berat. Cuman alat beratnya emang posisinya tuh udah nggak bagus, jadi bahaya, jadi bisa niban gitu loh. Kalau salah posisi itu gimana, bisa niban gitu kan. Terus udah gitu nggak ngerti bagaimana lah, pokoknya pas dilihat emang udah bongkak semua, udah nggak wujud segala macem. Ditarik Bunga,
Itu Roni bukan Bunga. Diem aja Bunga. Jawab abang, itu Roni bukan. Terus dia lihat kan, nangis Bunga. Kenapa nangis? Nangis dia. Cincinnya bang, cincin Roni, dibilang gitu kan. Terus udah panggil polisi, pengenalnya masih ada. Pas di sana tuh nggak jauh ditemuin motornya Roni. Motornya Roni tuh di sana, pojok sana gitu. Jadi motornya, jadi bentuk pabriknya itu, nih kan pabrik ya, pabrik kesana. Nah kalau belakang kesana tuh udah agak kayak, kalau jatuh tuh udah gelinding sampai bawah dah tuh, kayak ngarai gitu loh posisinya. Nah posisi itunya Roni tuh, jadi kayak jatuh ke bawah, ada lagi motornya Roni tuh jatuh di situ, nggak jauh dari mayatnya Roni, gitu kan. Terus udah nih, apa Roni kepleset lagi naik motor jatuh terus kebentur kepalanya gimana? Nggak tahu deh. Cuman nggak tahu kronologi gimana. Cuman ditemuin kan mayat di situ dah, motornya Roni. Kaget kan Bunga lemes. Itu motornya Roni Bunga. Iya bang, gitu kan. Udah nih, udah diambil polisi. Visum menyatakan Roni nggak dibunuh. Bukan pembunuhan, tapi ya memang murni kecelakaan. Nah akhirnya si Roni meninggal, dinyatakan meninggal. Ya berarti selama 2 hari itu Bunga bersetubuh bukan dengan Roni, tapi dengan makhluk tersebut. Apa Roni lagi ngecek alat berat di belakang segala macam, kepleset terus jatuh? Kurang tahu juga, tapi diperkirakan seperti itu, bahwa ketika Roni lagi lembur yang terakhir itu guys, ke belakang, dia ke gudang belakang segala macam, atau gimana, dia kepleset, dia jatuh atau gimana, Allahu alam guys. Yang pasti Bunga sekarang udah nikah, gak nikah sama Roni gitu, karena Roni udah dinyatakan meninggal gitu guys. Nah jadi semoga cerita yang saya ini bisa ada manfaat untuk sahabat-sahabat di rumah. Minimal ambil baik-baiknya aja ya, berhati-hatilah gitu kan ya. Jangan juga lah melakukan hubungan seperti itu di tempat rumah ibadah, mau dimanapun rumah ibadahnya, karena namanya juga udah tempat ibadah, berarti kan untuk ibadah gitu kan. Jangan untuk lakuin hal-hal yang aneh-aneh lah, yang ya pokoknya jangan yang aneh-aneh lah gitu loh. Jangan, rumah ibadah jangan buat seperti itu, pergunakanlah untuk ibadah gitu, ya. Jangan lupa nih video yang sekarang ini di-share di sebanyak-banyaknya biar bermanfaat untuk yang lainnya, di like dan komen. Oke? Saya pamit, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.